Oke bro, kali ini kita akan bahas topik Mr. Nice Guy atau si cowok baik hati dalam tanda kutip. Sebelumnya kita bedain ya, cowok yang beneran baik hati sama nice guy karena ngarep sesuatu. Biasanya dari cewek. Cowok yang baik hati itu baik ke semua orang. Perbuatan baiknya dilakukan karena standar moral dan tuntunan yang dia yakini. Nice guy itu cuma baik ke orang-orang tertentu dan biasanya cuma ke cewek cantik. Dia baik karena mengharap sesuatu. Biasanya ngarep pengen jadi pacar tapi nggak berani bilang. Jadinya dia baik-baikin dulu, antar jemput sana sini, dengerin curhat, sampai korbanin uang dan tenaga buat cewek. Tapi akhirnya saat ditembak, cewek bilang, lo terlalu baik, kita temenan aja. Hal ini bisa juga terjadi di kerjaan atau pergaulan, di mana banyak cowok-cowok yang dimanfaatin, diperas habis-habisan kebaikannya, tanpa dikasih imbalan yang layak atas kerja kerasnya. Kenapa cowok bisa jadi nice guy? Jawabannya gua susun dari artikel akademik Dr. Robert Glover. Pertama, karena cowok nice guy hidup untuk orang lain. Dia lebih mikirin apa kata orang dibanding kebahagiaannya sendiri. Gak enakan, takut bikin orang lain tersinggung, takut menyakiti hati orang lain. Dan yang lebih berbahaya, takut ditolak. Kedua, karena hidup di bawah rasa takut akan pendapat negatif orang lain, nice guy merasa kalau dia gak berharga. Dia nggak berani minta haknya, takut dianggap nggak sopan. Yang dia lakukan cuma berani mancing-mancing, kasih kode ke orang, nungguin biar orang itu kasih yang dia inginkan. Misal, dalam hubungan sama cewek, dia ngerasa levelnya di bawah si cewek, nggak cukup menarik buat si cewek, atau takut ditolak. Akhirnya dia ngerasa harus ngebaikin cewek dulu, antar jemput, dengerin curhat, korbanin uang, tenaga, dan perasaan, karena nggak berani ngomong langsung. Dia berharap si cewek yang peka dan jadi jatuh cinta ke lo karena merasa berhutang budi. Padahal dunia itu kejam. Orang jahat itu banyak. Gak ada yang namanya merasa berhutang budi. Kalau mereka gak mau, gak suka sama lo, sebanyak apapun kebaikan yang lo lakukan di masa lalu, gak akan mereka pertimbangkan. Cewek gak akan segan nolak lo. Bos gak akan segan mecat lo. Rekan kerja gak akan ragu menjatuhkan lo kalau kondisi mengharuskan mereka untuk berbuat demikian. Ini fakta kejam, tapi lo harus sadar dari sekarang. Nah, gimana biar lo nggak jadi Mister 1, mulai bersikap cuek. Berhenti dengerin omongan orang tentang lo, apalagi yang sifatnya gosip yang mereka omongin di belakang lo. Nggak usah dipedulikan sepanjang lo melakukan hal yang menurut lo benar, yang menurut lo layak diperjuangkan. Sebaik apapun diri lo, akan selalu ada orang yang nggak suka. Sebaik dan seadil apapun seorang pemimpin di dunia ini, selalu ada yang nggak suka. Gak perlu capek-capek mengubah pendapat haters lo. Kalau dasarnya gak suka, mereka tetap akan gak suka sama lo. Mau lo sampai jungkir balik, pasti bakal capek sendiri. Kedua, anggap diri lo itu penting. Diri lo itu berharga. Kebahagiaan lo itu gak kalah penting daripada kebutuhan orang lain. Sebelum mau dimanfaatkan orang lain, pikir dulu. Apakah ini bakal bikin gue susah? Apakah ini bakal merugikan gue? Kalau banyak negatifnya buat diri lo, tolak aja. Jangan takut dijauhi. Mending punya sedikit teman tapi berkualitas daripada banyak teman tapi nyusahin dan cuman bisa manfaatin lo. Gimana cara menganggap diri lo berharga? Perlakukan diri lo dengan baik. Olahraga, jaga makan, perhatikan hal-hal yang bisa bikin lo lebih fresh dan bahagia. Ketiga, jangan takut meminta. Sifat nice guy ini muncul karena lo nggak enakan, nggak berani belak-belakan. Lo ngerasa nggak sopan untuk meminta sesuatu ke orang lain, padahal lo punya hak untuk meminta. Kalau dilakukan dengan tepat, meminta itu adalah kunci dari kesuksesan. Coba lihat di dunia bisnis. Pebisnis yang berhasil adalah mereka yang bisa meminta customer untuk membeli produk mereka. Mereka yang bisa berkembang adalah mereka yang bisa meminta investor untuk berinvestasi ke bisnisnya. Jangan takut mengutarakan perasaan dan apa yang lo pikirkan ke orang lain. Dan yang lebih penting, jangan takut kalau permintaan lo ditolak. Penolakan itu wajar. Orang berhak nolak, lo juga berhak nolak. Biasakan kalau ditolak, nggak baper, nggak ngambek, nggak mau silaturahmi sama yang nolak lo. Seperti aja bro.